Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-afatu tsaminatu al-la'nu. Al-afatu utawi bahaya lisan. As-tsaminatu kang kaping 8. Bahaya lisan ke-8 al-la'nu iku melaknat. Imma li hayawanin anakalai melaknat maring hewan, binatang, au jamadin atau benda mati, au insanin atau maring menungso. Jadi semuanya tidak baik melaknat. Melaknat tidak baik, baik kepada manusia, kepada binatang, benda mati aja nggak boleh, tidak baik apalagi kepada manusia. Wa kullu dzalika utawi sekabehane mengkono melaknat iku madzmumun iku tercela. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu laisa bila'anin. Al-mu'minu utawi wong iman sejati, orang yang imannya sejati. Laisa iku ora ana sapa mukmin, ora ana iku bila'anin iku kelawan wong kang tukang melaknat. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tula'inu bila'natillah wala bi ghadabihi wala bi jahannamah. La tula'inu ojo melaknat-laknat sapa sira kabeh bilaknatillahi kelawan laknat saking kelawan laknate Gusti Allah. Wala bi ghadabihi lan ora kelawan murkai Allah, wala bi jahannam lan ora kelawan neraka jahanam. Soal laknat itu urusan Allah, kita enggak usah ikut-ikutan. Wa qala dawu sapa Hudzaifah ma tala'ana. Ora saling melaknati kaumun sapa satu kaum qattu sam kelawan babar pisan. Illa haqqo angin menimpa alaihi mengatasi kaum alqaulu opo azab, ucapan azab. Wa qala dawu sapa Imran bin Husainin bainama ing dalam siji waktu Rasulullah utawi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi iku ing dalam sebagian piro-piro lelungane Kanjeng Rasul. Ini mra'atun dumadakan utawi ono suwiji wong wadon minal ansori kang saking golongan ansor. Tiba-tiba ada seorang perempuan dari golongan ansor. Ala naqatin iku ingatase onta. Iku ingatase onta laha kaduwe imro'ah. Dia perempuan berkendara seekor onta. Fadajirat nuli ngersulo sapa imro'ah. Nuli ngersulo sapa imro'ah minha saking iki nakoh. Rupanya dia tidak nyaman dengan hewan kendaraannya tadi, sampai-sampai fala'anat nuli melaknat sapa imro'ah. Nuli melaknat sapa imro'ah ing nakoh, dilaknati. Dasar onta tidak beres ini. Kakinya pincang tak apa ini begini nih. Apa sih karena terlalu cepat atau terlalu lambat nggak tahu kan. Yang penting tidak nyaman. Faqala nuli dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudhu nyekelo sira kabeh, pegang kalian semua. Awas jangan-jangan nanti onta itu nantinya ngamuk. Khudhu nyekelo sira kabeh ma ing tali alaiha kang ingatasi nakoh. Pegang ontaknya, pegang. Wa a'ru lan nguculakeno sira kabeh ha ing iki nakoh. Lepaskan saja, enggak usah dikendarai. Kalau sudah dilaknati begitu, sudah dilepas. Jangan terus dikendarai. Kenapa? Fa innaha karena setuhune nakoh, karena sungguh onta tersebut iku mal'unatun, onta kang dilaknati. Takutnya nanti bikin sial nantinya. Qala ngucap sapa Imran bin Husainin faka'anni moko kaya setuhune ingsun iku angzuru ningali sapa ingsun ilatil kan naqati maring mengkono-mengkono onta. Tamsi halim laku opo nakoh melaku bainan nasi ing dalam antarane menungso. La ya ta'arradu orang ganggu, orang nyinggung laha maring nakoh ahadun sapa wong suwiji.
Tidak ada yang mengurus, sudah dilepas begitu aja. Wa qala dawu sapa Abu Darda, mala ana ora melaknati sapa ahadun sapa wong suwiji. Ora melaknati al-ardo ing bumi. Dasar bumi gersang sekali sih. Ini enggak beres ini. Wah, sewot-sewot. Ada orang sewot-sewot. Ini gersang sekali tanah di sini, enggak ada beres-beresnya. Saya nanam padi di sini nggak ada yang berhasil, hasilnya selalu buruk. Nah, ini melaknati misalkan, melaknati. Dasar tanah tidak beres, memarahi tanah. Illa qalat angin ngucap sepo ard, pasti bumi itu akan balas menjawab. La'anallahu aqsona. La'ana melaknati Allahu sapa Allah aksona ing wong paling rengkele kita. Paling rengkel lillahi maring Gusti Allah. Kamu menganggap saya ngeyel, kamu menganggap saya menyusahkan, kamu menganggap saya wis hitung-hitungan saja. Siapa yang lebih ngeyel di antara kita? Saya atau kamu? Kata ini bumi itu. Bumi ini bisa ngomong juga dengan bahasanya dia. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dawuh sapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sami'a pernah krungu Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah mendengar Abu Bakrin ing sahabat Abu Bakar, wa huwa hale utawi Abu Bakar yal anu iku melaknat sapa Abu Bakar raqiqahu ing budaknya Abu Bakar, dilaknati marah gedean. Faltafata nuli menoleh sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring Abu Bakar. Wa qala lan takon sapa Kanjeng Nabi, ya Abu Bakrin as-siddiqina wala anina. Ai akuntum siddiqin? Ai akuntum, apakah ono sapa sira iku siddiqina wong kang siddiq wala anina sekaligus lan tukang laknat? Apa statusmu sekarang double? Dulu kamu statusnya siddiq. Apa sekarang pengen didobel statusmu? Siddiq sekaligus la'an. Kalla, jangan. Jangan sampai kamu mendobel statusnya kamu. Jangan sampai kamu menggandakan statusnya kamu. Jangan menggandakan. Kalau sudah siddiq, siddiq saja. Jangan dikasih embel-embel tukang melaknat. Kalla ora, ojo mengkono warabil Ka'bati, demi Tuhan Ka'bah. Kanjeng Nabi bilang kalla warabil Ka'bah itu meratain kelawan rong ambalan au salasan utawa kelawan telung ambalan. Akhirnya Abu Bakar menyesal, Masya Allah, saya kok sampai marah-marah begini. Kasih kompensasi. Kalau orang dulu tanggung jawab, orang zaman dulu itu tanggung jawabnya tinggi. Tidak bikin alasan-alasan. Orang kalau sudah bersalah bikin-bikin alasan, menunjukkan dia itu mentalnya mental rendahan. Kalau orang mentalnya mental tinggi, jaminan mutu. Ada yang salah, ada yang kurang, saya ganti. Nah, ini orang bertanggung jawab begitu. Orang bertanggung jawab begitu. Kalau ada produk saya, ada yang tidak beres, kembalikan aja. Saya ganti 2 kali lipatnya. Wah, itu orang yang begitu pede kan, orang bertanggung jawab. Profesional, orang profesional. Ada garansinya. Anda tidak puas dengan barang produk kami ganti 2 kali lipatnya. Wah, itu orang hebat. Ada orang komplain, ini gimana barang produk Anda? Ya, itu sih salahnya Anda sendiri. Wah, ya ini orang tidak profesional. Orang profesional tuh berani bertanggung jawab. Bikin salah, ada yang tidak nyaman, ganti rugi. Wah, itu hebat, itu namanya profesional. Orang nanti percaya. Kalau nggak ada kompensasi begitu, wah ya itu orang gimana itu. Akhirnya kompensasi Abu Bakar gimana? Fa'ataqo, mau kemerdekaaken. Nuli merdekaaken Abu Bakrin sepo Abu Bakar yauma idzin ing dalam dinane mengkono didhawuhi Kanjeng Nabi
Beliau memerdekakan raqiqahu ing budake Abu Bakar. Budak yang tadinya dia marahi, dimerdekakan. Itu merdeka itu kan status luar biasa. Wa ata an-nabi wa atalan sowan sapa Abu Bakar matur an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngucap sapa Abu Bakar, la a'udu mboten baleni, mboten ngulangi sapa kula. Saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan semacam itu. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal la'anina setuhune wong-wong kang tukang melaknat. Profesional dalam hal melaknat itu profesional sekali. La yakununa iku ora ana sepula anin, ora ana iku syufa'a iku bisa ngupai piro-piro syafaat. Jangan banyak berharap kamu jangan banyak berharap dengan orang yang tukang melaknat. Tapi beliau pasti bisa memberi syafaat ke saya. Ya mungkin karena statusnya apalah gitu kan. Statusnya gimana kan, kayak-kayaknya pantas ngasih syafaat, kayak-kayaknya. Ya entah karena keturunan atau karena penampilan atau karena apa gitu, kayaknya dia bisa memberi syafaat. Yang dia mungkin karena suka berkoar-koar tentang syafaat gitu kan, akhirnya kamu tetanggamu, saudara kamu, wah ya udahlah berdekat-dekat dengan orang tersebut, padahal tukang melaknat. Udah, meskipun dia suka berkoar-koar syafaat, meskipun penampilannya meyakinkan, meskipun keturunannya itu meyakinkan, kayaknya bisa mensyafaati, jangan. Awas, itu tidak bisa diharapkan bisa memberi syafaat. Orang kayak gitu tuh penipuan publik. Penipuan publik. Oh, kayaknya syafaat berada di tangan dia. Asal ngikuti program saya, kamu dapat syafaat. Insya Allah. Ya, bagaimana tidak? Saya kan punya keturunan istimewa, tidak sama dengan kalian. Tidak sama dengan kalian. Minyak wangi saya, penampilan saya, semuanya meyakinkan. Udah, syafaat ada di tangan saya. Tapi ucapannya tukang melaknat. Tutur katanya tukang melaknat. Udah, jangan kamu percaya. Ini yang bicara siapa? Kanjeng Nabi sendiri, ada tulisannya tidak? Ada. Jadi meskipun orang itu tukang koar-koar syafaat, tukang menjanjikan syafaat, tapi ujung-ujungnya lu suka melaknati orang lain, udah. Jangan diharapkan dia bisa menjadi pemberi syafaat. Wala syuhada alan ora piro-piro wong kang bersaksi. Tidak ada kesaksian baik dari dia. Tidak dipakai orang semacam itu di akhirat, tuh nggak dipakai. Iya kan? Kalau di pengadilan dunia aja saksi itu harus selektif. Kita ngambil saksi ahli itu nggak asal-asalan. Iya kan? Di pengadilan dunia, saksi yang mau membela kita mesti saksi yang ahli, yang tidak ngawur tutur katanya, yang tidak ngawur. Itu selektif. Di dunia aja pengadilan kita tuh nggak boleh ngambil saksi sembarangan. Jadi saksi ilu pelintat pelintut, pelin-pelan, pelintat pelintut, pelintat pelintut. Wah, udah, hakimnya juga ngantuk udah. Mendengar kesaksian orang model pelintat pelintut kayak gitu nggak dianggap sudah sama pengadilan. Udah dari tadi juga udah, Anda keluar aja udah. Tambah semakin ruwet kesaksian Anda, tidak beres. Jadi tidak sembarangan orang itu bisa bersaksi di pengadilan akhirat. Jadi kalau ada kematian, saya niki mayat saya, belum tentu mereka yang bilang ini mayat baik itu dipakai di pengadilan akhirat, belum tentu dipakai.
Tapi kan itu ketika dia mati tuh, mereka bilangnya bagus, ini mayat yang bagus, yang baik, yang baik. Nanti dulu yang bilang baik itu siapa? Bang Mandu. Yang bilang baik itu siapa? Baik-baik sih hanya sekedar pantes-pantesnya orang sosial di dunia. Belum tentu dipakai di akhiratnya, belum tentu. Di antara karakteristik orang-orang yang tidak dipakai menjadi saksi adalah orang yang tukang melaknat. Saya itu diakui sebagai ustadz oleh siapa? Oleh orang itu tuh. Sebagai imam besar. Oleh orang itu. Orang itunya tuh orang hebat kelihatannya, orang hebat. Diakui kok oleh orang yang model kayak begitu. Mending tidak diakui pun nggak masalah. Tidak diakui oleh orang yang tukang melaknat sih nggak masalah. Diakui kok, diakui diakui bagus, diakui soleh kok oleh orang yang tukang melaknat. Percuma nanti tidak legal di akhirat ini. Kesaksian model kayak begitu tidak legal. Nggak ada akreditasinya. Tidak ada akreditasinya. Tidak ada legalitasnya. Ilegal itu, ilegal. Tidak terdaftar. Ini sekolah-sekolah ilegal, sekolah liar. Kalau lisensi. Tidak ada lisensinya. Tapi akreditasinya istimewa. Iya. Aneh-aneh. Jadi kita hidup ini perlu kesaksian, perlu legalitas. Ilmu aja perlu legalitas kok. Ilmu perlu legalitas. Siapa yang melegalitas ilmu itu? Orang-orang yang mendapat legalitas dari gurunya, dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah pentingnya sanad, pentingnya diakui oleh orang-orang baik. Kalau diakui oleh golongan gitu si cengkeremen begitu, nggak akan dipakai, nggak akan dipakai. Orang semacam model kayak tukang melaknat ini meskipun penampilannya istimewa, jangan kamu harapkan syafaat dari mereka. Mereka tidak bisa memberi syafaat sama sekali. Jangan kamu harapkan kesaksian dari mereka. Kesaksian mereka tidak dianggap oleh pengadilan akhirat nantinya. Yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat. Kamu sih pengen diakui di golongannya begitu? Ingin kamu diakui soleh sebagai orang soleh oleh golongan mereka? Nggak usah. Mereka mau mengakui, mau tidak mengakui, tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Waqala dawuh sapa Anasun sahabat Anas. Kana ana rajulun sapa suwiji wong lanang, yasiru ikum lumaku, mlaku sapa rajul ma'a Rasulillah ing dalam sertane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang lelaki berjalan bersama Rasul. Ala ba'irin ing atase onta. Fala ana nuli melaknat sapa rajul ba'irahu ing ontane rajul. Melaknat-laknat. Wah, onta nggak beres, tukang makannya aja. Jalan segini aja kok lambat sekali. Laknat ini. Ini marah-marah. Ini si lelaki tersebut. Faqala nuli komentar dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, hamba Allah. La tasir ojo lumaku sapa sira ma'ana ing dalam sertane kita ala ba'irin ing atase mengendarai onta, ing atase onta malunin kang dilaknat. Sudah, kamu jangan ikut dengan saya lagi. Kanjeng Nabi tidak suka. Ini menunjukkan ada jarak. Kanjeng Nabi sendiri itu menjaga jarak dari orang yang suka melaknat-laknat. Jaga jarak. Udah, kamu jangan dengan saya lagi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi dzalika ing mengkono la tasir ma'ana ingkaran krana ingkar alaihi ing atase rajul sikapnya aduh. Walaknu utawi kang aran laknat ibaratun iku istilah anitardi saking mengusir. Mengusir wal ibadilan melempar jauh ngadohaken minallahi saking Allah taala. Jadi laknatullah
Kamu semoga terlempar jauh dari Allah. Dari Allah itu apa maksudnya? Terlempar jauh dari Allah. Artinya terlempar jauh dari belas kasihnya Allah. Terlempar jauh dari rahmatnya Allah. Terlempar jauh dari hidayatnya Allah. Terlempar jauh dari itu bimbingan Allah. Terlempar jauh dari kesabaran Allah. Terlempar jauh dari kebijaksanaan Allah. Artinya apa? Kamu benar-benar nasibmu total sial. Jadi laknatullah itu semoga kamu total sial. Tidak ada rahmat, tidak ada belas kasih, tidak ada apa-apa buat kamu. Jadi kalau maksudnya laknat itu tidak ada napas buat kamu, tidak ada organ tubuh bagi kamu. Semoga maksudnya laknatullah itu semoga ginjal kamu gagal, jantungnya kamu tidak berfungsi, sumsumnya kamu rapuh, tulangnya kamu remuk, napas kamu kesulitan. Itu makna laknat tuh. Kalau mau direntet kan, kalau mau dibicarakan secara detail, laknatnya Allah itu tidak boleh kamu bernafas, tidak boleh kamu makan, tidak boleh kamu minum, tidak boleh kamu enak-enakan. Rimang kan? Laknatullah, makna daripada laknatullah. Maksudnya dijauhkan dari Allah. Dijauhkan dari Allah itu berarti tidak boleh kebagian rahmatnya Allah. Tidak boleh kebagian rahmatnya Allah itu berarti apa? Ya nggak boleh hidup toh. Mati aja sudah. Mata, semoga mata kamu picak. Telinga kamu semoga budeg. Otaknya kamu semoga menjadi sedeng. Nah itu laknatullah tuh. Wah. Modar aja. Nah itu maksud daripada laknatullah, kan berarti begitu kasarnya. Laknatullah itu begitu kasar dan keras. Begitu kasar dan keras. Laknatullah, kamu terusir jauh dari Allah. Masya Allah. Ya. Wadzalika utawi mengkono melaknat ghairu jaizin iku ora wenang. Tidak boleh melaknat-laknat orang tuh, tidak boleh. Jangankan manusia, benda mati pun enggak boleh dilaknat-laknat. Illa alaman angin ingatase wong ittasofa kang persifatan sepoman bisifatin kelawan suwiji sifat. Kelawan suwiji sifat tubaidu kang menjauhkan apa sifat, menjauhkan hu ing wong mau, dijauhkan minallahi saking rahmati Gusti Allah. Kecuali dia sendiri yang menjauhkan dirinya dari rahmatnya Allah. Apa yang membuat orang itu jauh dari rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah itu datang seandainya kita punya belas kasihan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Artinya kalau orang itu tidak punya belas kasih sama dengan menjauhkan diri dari rahmatnya Allah. Raja tega terhadap orang lain, tega terhadap dirinya sendiri. Apa itu yang raja tega? Orang yang menjauhkan rahmatnya Allah, raja tega itu apa sih? Tentu banyak lah. Yang menjauhkan dirinya dari rahmat Allah itu adalah al-kufru, adalah tidak mengakui, menutup diri dari Allah, menutup diri dari kufur. Kufur itu menutup diri. Menutup diri apa? Menutup diri dari yang benar, menutup diri dari Allah yang paling gede-gedean, menutup diri dari peranan orang lain, menutup diri dari kebaikan orang lain. Orang lain buat baik, berbuat kebaikan, tidak diakuinya, namanya kufur. Mending yang tidak diakui adalah sesama manusia. Kalau sudah Gusti Allah yang tidak diakui, nah ini kan luar biasa. Tidak mengakui kebaikan orang itu sudah kufur. Dalam skop yang yang relatif. Kufur wa dzulmu lan berbuat zalim.
bi an yaqula kelawan yen to ngucap sapa wong laknatullah ala zalimin wa alal kafirin. Semoga laknat Allah itu ing atase wong-wong kang zalim lan wong-wong kafir. Kalau melaknati orang kafir secara umum itu ya memang tidak sampai bermasalah, tidak sampai haram ya. Tapi wayang banghilan patut ayut ba'a opo yen to diikuti fihi ing dalam laknat. Lafdzus syar'i opo teksnya syariat. Awas jangan gegabah menggunakan kata-kata laknat. Kalaupun kita mesti pakailah aturan syariat. Fa inna fil laknati karena setuhune iku ing dalam laknat khotoran opo ono resiko gedean. Apa resikonya? Di anahu karena setuhune laknu al-laknu hukmun iku mendahulukan dinginaken mendahului keputusan alallahi ing atase Gusti Allah. Kita kan nggak tahu Allahnya suka atau tidak, tapi tiba-tiba kita mengatakan laknatullah. Kita menyatakan Allah murka pada orang itu azza wa jalla. Bi annahu kalawan setuhune Allah qad abada. Jadi laknat itu sama dengan membawa-bawa Allah untuk memusuhi orang yang dilaknat. Bi anallah iku qad abada iku teman-teman ngadohaken sapa Allah al maluna ing wong kang dilaknat. Padahal toh murka atau sukanya Allah wadzalika utawi mengkono ibad ghaibun itu kan misteri, kita kan nggak tahu. Layat taliu orang ngerti alaihi ingatase ikilah ibad ghairullahi selain Gusti Allah, nggak tahu kita kan. Meskipun saat ini dia tidak beragama Islam, tiba-tiba kita laknatullah ala fulan karena dia beragamanya non-Islam. Gak boleh begitu meskipun non-Muslim. Siapa tahu dia terketuk hatinya, kamu tidak tahu kan. Siapa tahu dia masuk Islam, meskipun di saat-saat terakhir, kamu tahu dia matinya mati apa. Kita nggak tahu kan. Boleh jadi orang itu kufur di waktu sehatnya, tapi kita nggak tahu di saat-saat terakhirnya dia. Jangan gegabah kita melaknat manusia. Nggak tahu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ada orang itu sepertinya udah begitu dekat dengan neraka. Tapi kan nggak tahu detik-detik akhir dia hidup. Nggak tahu kan. Bisa jadi dia menjelang kematian malah mengamalkan amaliyahnya ahli surga. Kita nggak tahu. Misteri. Masalah su'ul khotimah, husnul khotimah itu kita nggak tahu. Jangan suka memfonis-fonis orang. Jangan gampang memfonis-fonis orang. Wadzalika iku ghaibun layat la'u. Kang orang ngerti alaihi ing atase ghairullah. Soal husnul khotimah, su'ul khotimah kita tidak tahu. Wa yattali ulan ngerti alaihi ing atase ibad sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesekali Rasulullah itu dikasih tahu mana orang yang ahlul jannah, mana yang ahlun nar. Sudah dikasih tahu. Kayak misalkan ada 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Abu Bakar surga, masuk surga. Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf masuk surga semua. 10 orang sahabat ini. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tahu. Kalau kita nasib kita tahu tidak kita ini. Wallahu a'lam kan, tidak tahu kan. Kita nggak tahu. Tapi ini betul disebut. Kita nggak tahu nasib kita bagaimana, maka kita sih nyelondo bahasa ini. Harus sering banyak nyelondo. Kita nggak tahu, nasib kita nggak tahu.
Kalau kita bawa iman, ya pasti masuk surga. Tapi kan kita nggak tahu apa masih bertahan iman atau tidak. Harapan sih masih ada, tetap bertahan sampai mati. Tapi nggak tahu kan, keadaan kita matinya gimana nggak tahu. Maka mengklaim surga itu dilarang. Mengklaim surga itu jangan. Bahwa kita pasti masuk surga, nggak boleh. Karena banyak juga orang yang antara dia dengan surga sudah begitu dekat. Menjelang detik kematian malah melakukan tindakan ahli neraka. Masuklah dia ke neraka. Meskipun waktu di dunianya dia begitu iman, begitu banyak ibadahnya. Begitu banyak kelihatannya soleh. Menjelang kematian bisa jadi dia melakukan tindakan ahli neraka. Kenapa melakukan tindakan ahli neraka? Karena sebenarnya sudah terpupuk dalam hatinya pikiran-pikiran kufur. Cuma orang lain tidak kelihatan aja gitu. Tumbuhnya nanti. Ada orang kafir ketika menjelang detik kematiannya malah iman. Kenapa? Karena waktu di dunianya hatinya sudah menumbuhkan benih-benih keimanan. Cuma belum kelihatan orang lah aja. Tumbuhnya ketika menjelang mati. Jadi awas, jangan suka memvonis-vonis. Kalau Rasulullah sih tahu. Idh atla'a krono aweh weruhu ing Kanjeng Nabi Allahu sapa Gusti Allah alaihi ing atase ibad. Wasifatu utawi sifat-sifat al-muqtadiyatu kang nyebabaken apa sifat kang natrapi ail musabbibatu yang menyebabkan lilakni maring dilaknat salah satu niku ana telu. Sifat yang menyebabkan orang itu terlaknat itu ada 3. Al-kufru rupane kufur. Tapi meskipun begitu awas ya. Jangan mudah memvonis. Ada 3 sifat yang layak dilaknati. Kufur, wal bid'atu lan bid'ah, wal fisqu lan kefasikan. Walilakni lan iku kadue laknat fi kulli wahidatin ing dalam saben-saben siji, entah itu bab kufur, bid'ah atau fasik, salasu maratiba utawi telu piro-piro tingkatan. Al-ula utawi kang pertama al-laknu iku melaknat bil wasfi kelawan sifat al-a'ami kang paling umum. Kita melaknat dengan sifat umum. Kaqaulika kaya ucapane sira laknatullah alal kafir wal mubtadiin wal fasaqati. Utawi laknate Allah iku alal kafirina ing atas wong-wong kafir wal mubtadiina tukang bikin bid'ah wal fasaqati dan orang-orang fasik. Itu kan sifatnya umum. Tidak mengarah kepada satu orang secara tertentu, tidak nyebut nama orang. Keadaan semakin tidak kondusif itu karena banyak penjahat. Laknatullah kepada koruptor. Semoga Allah melaknati para koruptor. Boleh begitu. Karena memang yang menyebabkan itu ya orang-orang begitu. Laknatullah alal fasaqah, laknatullah alal mubtadiin, laknatullah alal kafirin. Yang menyebabkan kondisi tidak baik itu kan golongan mereka. Tapi saya tidak menyebut nama, lihat. Tidak memastikan. Tapi bahwa keadaan semakin kacau karena mereka itu pasti. Sehingga ini masih dibolehkan. Kalau sifatnya sifat umum boleh. Semoga Allah melaknati tukang bid'ah. Semoga Allah melaknati para koruptor. Tapi tidak menyebut nama. Karena bisa jadi dia insaf mengembalikan duit hasil curiannya. Bisa jadi kan. Kita nggak tahu. Asaniyatu utawi kaping do iku al-laknu melaknat bi ausafin. Kelawan nganggo piro-piro sifat akhassa kang luwih khusus minhu tinimbang kang pertama. Kaqaulika kaya ucapane sira ucapan laknatullah alal yahudi wan nasara wal majus. Itu lebih khusus lagi. Dispesifikkan lagi. Orang kafir itu kan banyak modelnya. Kok diarahkan kepada satu kelompok tertentu?
Wa alal qadariyah, dan melaknati orang qadariyah. Wal khawariji, dan orang khawarij. Wa rawafidhi, dan orang-orang rafidah. Khawarij itu kan orang-orang yang ekstrim. Au ala zunati, atau ingatase orang-orang yang tukang zina, wong-wong tukang zina. Wa dzalamati, lan wong-wong kang zalim. Wa akili riba, lan wong-wong kang mangan riba. Wa kullu dzalika, utawi sekabehane mengkono-mengkono laknat secara umum, tidak secara spesifik tertentu individu. Jaizun, iku hukume wenang. Walakin filakni ausafil mubtadi'ati, tetapi iku ing dalem melaknat piro-piro sifate wong tukang bid'ah. Khotorun, utawi ono bahaya, ada resiko. Li anna ma'rifatal bid'ati, karena setuhune ngaweruhi bid'ah, ghamidhatun, iku perkara kang samar. Walam yarid, lan ora tumeka fihi ing dalem laknul bid'ah lafdzun apa lafad maksurun kang diriwayatkan. Fayam bagi mo kepatut ayumna'a, apa yento dicegah, dilarang, minhu saking melaknati tukang bid'ah, sopo al awamu, orang awam. Li anna dzalika, karena setuhune mengkono melaknati tukang bid'ah, yastad'i, iku nimbulaken apa dzalik, nimbulaken al mu'aradata, ing pertentangan, bimithlihi, kelawan sepadane dzalik. Wa yuthiru, lan nyebabaken apa dzalik, nizaan, ing pertengkaran, cekcok bainan nasi, ing dalam antara menungso, wa fasadan, lan kerusakan. Ats-tsalitsatu, utawi tingkatan kaping 3, al-laknu, iku melaknat li syakhsi, maring individu al-muayyani, kang tertentu. Wa hadza, utawi mengkono laknat, utawi ikilah laknat li syakhsil muayyan, fihi, iku ing dalam hadza khatarun, utawi resiko gede. Kaqaulika, kaya ucapan sira Zaidun la'anahullah, semoga Allah melaknati Zaid. Wa huwa hale, utawi Zaid kafirun, iku kafir, karena statusnya Zaid itu orang kafir. Kamu seenaknya sendiri laknatullah ala Zaid, dia orangnya kafir, orang pagan, orang penyembah berhala. Kamu bilangnya begitu. Kamu karena marah, jare dewek sih membela agama kamunya. Au fasikun, atau Zaid ini tukang fasik. Au mubtadi'un, atau tukang bid'ah. Wa tafsilu, utawi rincian fihi, ing dalam al-laknu li syakhsil muayyan, anna kula syakhsin, iku setuhune saben-saben wong, sabatat kang nyata laknatuhu, apa laknate syakhsin, syar'an, ing dalam miturut syariat, fatajuzu, maka iku wenang laknatuhu, apa melaknati syakhsin. Jadi kalau orang itu sudah menurut syariat sudah layak dilaknat secara individu, maka melaknat orang tersebut secara individu pun kita boleh. Persoalannya Quran itu jarang sekali melaknati orang secara individu, kan? Secara individu kan paling diantara miliaran manusia, Al-Quran paling yang dimaki-maki oleh Al-Quran kan cuma 1-2 orang. Fir'aun, Abu Lahab. Kalau Zaid nggak ada, ya kan nggak ada kan, nggak ada. Di antara miliaran jumlah manusia, entah sudah berapa miliar saja manusia yang hidup, mungkin triliun juga. Al-Quran itu cuma mencaci maki orang secara individu cuma 1-2 orang. Cuma 1-2 orang. Tidak sampai puluhan orang, tidak sampai. Jadi kalau orang secara individu saja sudah dicaci maki dalam syariat, maka tidak salah kalau ada orang yang mencaci maki manusia tersebut. Fatajuzu, maka wenang laknatuhu, apa melaknati syakhsin. Kaqaulika, kaya ucapane sira Fir'aun la'anahullah, semoga Fir'aun dilaknati Allah. Ya enggak masalah, wong Qur'annya sendiri mencaci maki Fir'aun secara individu. Wa Abu Jahlin la'anahullah.
Li anahu karena setuhune kelakuan iku qad sabata teman-teman nyata. Anna haula sapa setuhune mereka iku mati sapa haula mati alal kufri ing atase mati kufur. Loh. Matinya mati kufur. Loh. Kalau Robert mati kufur tidak, kita nggak tahu. Meskipun waktu sehatnya dia kelihatannya kufur, si Robert ini matinya misterius. Kematian itu misterius. Maka kita nggak boleh mengatakan Robert laknatullah. Ini si contoh Robert. Ya boleh yang lain juga. Ini si contoh. Itu Robert itu tukang maksiat, orangnya kafir, tukang maksiat. Itu kan waktu dia hidup. Waktu dia masih sehat. Waktu kamu ketika Robert itu mati, kamu tahu Robert matinya bagaimana? Mati baik-baik atau mati dalam keadaan gimana? Kamu kan nggak tahu. Ya tapi kan dia matinya tidak disolati itu. Nggak ada yang tahu. Soal mati itu misterius. Jadi jangan seenaknya laknat Allah atas Robert, nggak boleh. Nah, kalau Abu Jahal terang-terangan, Abu Lahab terang-terangan, matinya mati kafir. Kok tahu Abu Lahab mati kafir? Allah sendiri yang bilang tabbat yada Abi Lahabin wa urifa lan diketahui apa zalika mengkono mati kafir diketahui syar'an ing dalam miturut syariat toh. Amma syakhsun anapun utawi individu bi ainihi kelawan jelase syakhsin fi zamanina ing dalam zaman kita kaqaulika kaya ucapane sira Zaid la'anahullah utawi Zaid semoga Allah melaknatinya. Kenapa kamu melaknati Zaid? Wa huwa hal utawi Zaid Yahudiyun iku wong Yahudi misalkan, orang Zionis. Zaid itu orang Zionis. Semoga Allah melaknati siapa ya Ariel Sharon kah? Misalkan Benyamin Netanyahu kah? Kamu melaknat dia misalkan. Belum tentu Benyamin Netanyahu itu meskipun salahnya dosanya besar, matinya dia belum tentu kan? Kita nggak tahu kan? Belum tentu. Meskipun secara perhitungan ya udah. Kalau penjahat ya matinya keadaan jahat. Secara perhitungan manusia. Tapi kan kita nggak tahu persisnya. Jadi jangan dulu melaknat lah. Kita cukup kalau mau melaknat saking marahnya, semoga Allah melaknati orang-orang yang membantai orang Palestina. Nah itu boleh kalau begitu. Kalau begitu nggak masalah. Tapi kalau disebutkan secara langsung individu nggak boleh. Fahadha maka utawi iki melaknat secara individu kata-kata Zaid la'anahullah fihi iku ing dalam hadha khatarun utawi bahaya gede. Kalau ternyata Zaidnya insaf, tobat, iman, lah gimana? Fa innahu karena setuhune kelakuan rubama yuslimu iku terkadang manjing Islam sepo Zaid. Fa yamutu maka mati sepo Zaid muqarraban hale parek ing dallahi ing dalam ngarsane Allah. Orang yang dekat di sisi Allah kok kamu maki-maki? Lah, kamu yang dosa. Fa kaifa maka kahale kaya apa yuh kamu ditentukan bikaunihi apa anae Zaid ana iku malunan iku dilaknati. Wallahu a'lam bishawab.